Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat datang di Anugerah Airlines. bersama saya Kakak Elda Dan saya Kakak Reni. akan menemani adik-adik dalam perjalanan yang akan dikemudikan oleh Tuhan Yesus. Sebelum menikmati perjalanan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh datang kepadamu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih untuk nafas kehidupan kesehatan yang Kau berikan untuk setiap kami. Bapa, kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami peralaskan ibadah kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sambil menikmati perjalanan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik, kita menaikkan pujian sambil bernyanyi ya. Ikutin gerakan musiknya. Hari sengaja naik pesawat kecil buatan Tuhan. Pilotnya Yesus, jalannya lurus. Yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Habis sedihnya.
Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan takut ya. Mari adik-adik kita mau menaikkan pujian. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Yuk, kita masih
lagu ini mengingatkan kita kalau misalnya kita ini adalah miliknya Tuhan. Kalau adik-adik saat ini perasaannya sedang senang, sedih, takut, adik-adik tetap harus berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan akan selalu bersama adik-adik, karena adik-adik adalah kepunyaannya Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau berdoa, selalu berdoa kepada Tuhan apapun yang adik-adik sedang rasakan, karena Tuhan Yesus yang selalu ada bersama adik-adik. Kita menaikkan pujian ini. Waktuku sedih, waktuku senang,
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa bukan? Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan yes! Mantap! Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang berdoa. Adik-adik di rumah pasti tahu kan apa itu berdoa? Ya, berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Sama seperti adik-adik berkomunikasi dengan mama, dengan papa, dengan kakak. Begitu juga adik-adik bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kakak kasih contoh ya. Misalnya adik-adik mau berkomunikasi nih. Adik-adik kangen sama kakek, sama nenek. Tapi rumahnya jauh banget. Wah, gimana ya kira-kira biar bisa berkomunikasi dengan kakek dan nenek? Pasti adik-adik langsung ambil handphone dan telepon nenek atau kakek adik-adik, ya kan? Oke, begitu juga dengan kita, dengan Tuhan Yesus. Kita bisa terhubung dengan Tuhan Yesus melalui doa. Yuk kita sama-sama baca ayatnya. Di Lukas 11 ayat 1-13, di sini diceritakan murid-murid Yesus meminta agar Yesus mengajarkan mereka bagaimana caranya untuk berdoa. Dan ini yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Ada di ayat 2. Kakak bacain ya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah adik-adik, ini adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Begitu juga kepada kita semua, karena kita adalah pengikut-pengikut Yesus. Oke adik-adik, kira-kira adik-adik ada yang tahu gak sih apa gunanya berdoa? Ya, berdoa adalah ketika kita mengungkapkan apa yang kita rasakan saat kita sedih, saat kita sedang mengalami kesulitan atau rasa takut, kita bisa berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kira-kira kalau kita berdoa, Tuhan Yesus jawab gak ya setiap doa kita? Wah, pastinya Tuhan Yesus jawab dong, karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan dan berdoa dengan tidak jemu-jemu, Tuhan pasti jawab doa-doa kita. Wah, keren banget kan? Yuk kita baca ayatnya di Lukas 11 ayat 9. Ini adalah janji Tuhan Yesus kepada kita anak-anaknya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Oke adik-adik, sekarang yuk kita belajar untuk terus berdoa sesuai dengan kehendak Allah dan juga berdoa dengan tidak jemu-jemu. Adik-adik bisa berdoa dengan doa Bapa kami setiap hari dan juga doa sesuai dengan apa yang adik-adik alami. Percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti menjawab dan mendengar setiap doa adik-adik. Adik-adik, sekarang yuk kita sama-sama belajar berdoa Bapa kami yang ada di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Adik-adik kakak minta untuk tutup matanya dan juga lipat tangannya
Ikutin kakak ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa pelanggaran kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang memiliki kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita udah belajar doa Bapa kami. Adik-adik bisa praktekin di rumah setiap hari ya. Saat kita mau berdoa, apapun itu kita bisa tambahkan dengan doa Bapa kami. Nah adik-adik, kita hari ini udah belajar apa aja? Kita udah belajar tentang apa itu doa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kemudian kita berdoa untuk kemudian apa manfaat doa? Doa adalah cara kita untuk mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan kita kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita saat kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya kita harus tetap setia berdoa kepada Tuhan setiap hari. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar untuk berdoa sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Sebentar adik-adik mau kembali beraktivitas. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.